Dia lagi begini-gini. Dia lagi begini-gini sambil kayak ngegaung gimana sih, kayak orang kerap-kerapan gitu. Lah, bocah ngapa sih gue giniin? Pak, lu ngapa gue gitu? Ulah dia. Terus dia bilang katanya, ada yang bisikin katanya. Lu dimimpin ya? Gue dibisikin dulu. Nah, dia bilang kan kayak urah aral di dia. Nah, kebetulan kan gue orang Sunda ya. Gue tahu jadi artinya itu apaan. Urah aral di itu ibarat kata lu jangan semena-mena di sini. Gue setiap ngobrol sama dia, gue lirik ke atas, gue selalu kok ngikutin ya dalam hati gue. Aneh banget gitu dia, kayak apaan sih gitu. Lu ngapa dit gitu? Kagak. Iya. Dia masih ngekip aja gitu. Karena gue ngeliat kayak ini, gue mikir nih, ini kalau hewan buas, lu logika aja dah, lu kalau misalnya hewan buas nih, loncat dari pohon satu ke pohon satu pasti ada bunyinya. Ini kagak ada sama sekali, jadi tuh kayak terbang. Pas gue kencing, kayak mata tuh iseng banget bang, kayak pengen kemana-mana gitu ngeliatnya. Pas gue kencing, gue ngeliat gitu, astagfirullahaladzim. Nih anjir, no. Masih merinding gue sampai sekarang kalau inget itu. Kayak, aduh masih ada, gue bilang gitu. Gue ngibrit bang, ke tenda lagi, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian. Bersama gua seperti biasa, kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Sebelumnya lagi-lagi gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini gue lagi berada di rumahnya Bang Adit, dan Bang Adit ini adalah salah satu kawan dari Bang Aji. Bang Aji ini yang sempat bercerita atau berbagi pengalaman tentang pendakiannya ke Gunung Salak, dan waktu itu juga banyak yang nanyain juga nih, gimana sih versi atau cerita langsung dari Bang Adit ini, soalnya mereka berdua ini mengalami sempat tersesat di Gunung Salak. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja nih kita sambut mereka berdua, Bang Aji dan juga Bang Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Apa kabar Bang Aji? Baik bang, baik bang. Bang Aji, kita ketemu lagi nih. Lagi ya? Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik. Sambil ngopi kali kita ya? Ambil ngopi kita. Iya. Kira-kira lagi sibuk apa nih Bang Adit, Bang Aji? Ya kerja aja sih bang, kerja sambil ngelola akun IG juga sih. Akun Instagram? Akun Instagram. Akunnya namanya apa tuh kalau? Info gunung_IDN. Oh, info gunung. Iya. Apa aja tuh Bang di dalam isi akun itu? Kayak repost video biar kayak orang mendaki gitu, bikin video biar semakin seminggah aja sih. Sama info-info kayak gunung dibuka daerah mana, syarat-syaratnya apa aja. Terus kayak banyak juga sih yang nanya kayak, Bang, gunung ini syaratnya apa aja, udah buka apa belum gitu. Gue yang ngasih info gitu, karena gue juga ada temen yang ngelola akun setiap gunung sih, jadi gue bisa nanya gitu. Sama nih sama Bang Aji juga? Iya. Mengelola juga berdua? Iya. Apa tadi namanya Bang? Info gunung_IDN. Info gunung_IDN. IDN, iya. Oke, ntar linknya gue cantumin di Iya bang. Nah, jadi gini sekarang Bang Adit, Bang Aji. Nah, waktu itu kan di video sebelumnya ya,
Lu nih Bang Haji sempat bercerita gitu kan tentang pengalaman lu waktu ke Gunung Salak, dan yang lu alamin waktu itu sempat tersesat gitu ya. Terus lumayan mengalami hal yang ya aneh lah bisa dibilang gitu. Dan kebetulan waktu itu lu berdua nih posisinya sama Bang Adit. Iya. Kalau gue boleh tahu nih sekarang, yang lu alamin berdua ini sebenarnya ada apa aja sih waktu lu tersesat itu? Kayak gue dulu nih jawabnya, Pak. Dia si Aji nih dia kayak megang sesuatu dan entah kenapa sesuatunya yang dipegang sama dia tuh kayak ketarik. Dia bilang sih rambut katanya. Soalnya dia bilang kan kalau misalnya akar pohon tuh kayak ada kasar-kasarnya. Dia bilang tuh kayak rambut yang udah lama gitu. Cuma dia narik sendiri gitu. Terus yang di jalur gua kesesat juga dia sempet tidur. Itu gua lagi masak kopi posisi. Dia lagi tidur, tiba-tiba dia kayak ngigo. Ngigonya itu ibarat kata mungkin ya kalau misalnya orang yang tahu gitu. Dia tuh kayak begini-gini nih, kayak ibarat kata tuh kayak dia pengen ikut, kayak diajak tuh pengen ikut, kayak anak kecil gimana sih, kayak dimomong sama bapaknya sini, terus anak kecil begini kan dia pasti, dia begitu gitu. Akhirnya gue bangunin, soalnya dia tuh kayak orang kerap-kerapan, kayak nggak bisa ngomong gitu ibarat kata. Makanya gue bangunin, dia langsung begitu, kayak sadar seketika gitu ibarat kata. Dia begitu, terus gue tanya ngapa, nggak apa-apa kata dia bilang gitu. Gue udah paham lah, gue bilang oh ya udah lanjut jalan dah, gue bilang gitu. Itu sih, dan masih banyak juga sih yang gue alamin juga masih banyak sih dari awal gitu. Dan kalau yang dari Bang Haji, yang sempat ngelihat tingkah lakunya Bang Adit ini kayak aneh gitu Bang? Iya, si Adit nih pas ngopi kan, pas gue udah dibangunin sama si Adit, terus dia ngomong kan, gue bilang nggak apa-apa kan, dia bilang nggak apa-apa kan gitu. Terus dia gelagatnya beda gitu si Adit, gue nggak tahu sih kenapa gitu. Gue tanya udah lu ngapa gitu, terus dia bilang udah nggak apa-apa, maksudnya dia ngekip aja gitu kan. Sampai sana kan akhirnya kan dia udah ini semua, udah lihat ini aja gitu deh. Tapi kan gue nggak tahu dari cerita aslinya Adit kayak gimana kan. Oke, ntar kita kilas aja nih cerita. Dan yang itu waktu itu juga lu sempet ngedenger bisikan. Iya. Ulah aral mau di dia. Ulah aral mau di dia. Itu waktu lu lagi Tidur itu. gue ketiduran di jalur. Yang dibangunin Bang Adit. Iya. Apa di skip dulu nih ceritanya? Oke, sebelum kita masuk ke alur cerita dari Bang Adit dan juga Bang Haji ini, lagi-lagi gue mau mengingatkan buat kalian semua bahwasanya cerita yang nanti akan dibawakan Bang Haji dan juga Bang Adit ini bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita yang nanti akan dibawakan Bang Adit dan juga Bang Haji ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita pendakiannya Bang Adit dan juga Bang Haji waktu ke Gunung Salak dalam segmen cerita mistis pendakian. Oke Bang Adit, Bang Haji langsung aja nih diceritain nih awal mula gimana sih pengalaman pendakiannya? Gue ceritain dari versi gue dari gue awal berangkat aja. Gue berangkat sesuai yang dibilang Bang Haji itu jam 11 dari Depok gue berangkat. Terus dari gue berangkat itu, kalau menurut gue udah ada kejanggalan sih. Pertama motor gue ditabrak sama orang, terus gue ketemu orang-orang tawuran. Dan ada satu sih hal yang gak diceritain sama Bang Haji nih. Gue tuh sempet salah jalur berkali-kali muterin jalanan itu juga ya kan. Niatnya gue itu naik lewat Pasir Rengit. Niatnya gue. Cuma ada salah satu temen gue yang berdua itu dari Jakarta Barat, si Bang Apip sama Adel itu dia, yang cewek sama cowok tuh. Dia nyaranin buat naik di lewat Cidahu. Dan itu gue yang gue di jalan nih, nggak tahu nih arahnya tuh mau kemana, gue nggak tahu. Setahu gue si Abang Haji tuh sama teman-teman gue tuh pengennya tuh ke arah Pasir Rengit. Nah
udah di Pasarengit kan yang tadi gue bilang gue muterin jalan-jalan itu aja. Nah dari situ tuh gue diskusi nih, ini sebenarnya mau lewat mana, gue bilang gitu. Terus kata yang teman gue dari Jakarta Barat itu bilang katanya lewat Cidahu aja. Nah gue akhirnya ke Cidahu tuh, sempet gue muter-muter kayak lewatin tempat itu sampai 3 kali. Jadi kayak gue jalan ke sini, kok ini lagi kayak gitu. Kalau udah di situ kan udah nyasar nih, nyoba pakai maps nih. Iya. Terus masih aja sama. Kayak diputer-puter Mau gitu ke situ ya. aja Pokoknya tuh dulu tuh patokannya tuh mall ya, mall apa ya? Gue lupa dah. Pokoknya tuh arahnya tuh kan kalau misalnya Pasirengit kita lewat Gunung Bunder ya. Nah, GB. kalau GB nih. Kan kalau misalnya kita lewat Cidahu, kita ke arah Sukabumi. Iya. Nah, gua itu 3 kali tuh kayak diarahin ke arah Pasirengit. Nggak tahu tuh entah kenapa jalannya. Nah, udah 3 kali gua nemu tempat itu aja, gua akhirnya diskusi nih. Mau lewat mana sih sebenarnya, mau lewat mana? Terus kata dia, yaudah lewat Cidahu aja. Jadi gue lurus tuh ke arah Sukabumi. Nah gue lewatin base camp Cidahu, jalan tuh yang kayak apa, belok-belok lah pokoknya, belok-belok. Terus akhirnya nyampe juga di Cidahu itu hampir pagi aja ya. Hampir pagi gue di Cidahu, dan gue ke base campnya Salak tuh, ternyata penuh. Gue inisiatif aja tuh sama Bang Haji buat ngecek musola. Jadi unik nih, jadi Iya. lucu juga nih. Iya. Kayak gue di musola nih, si Bang Haji kan gue ngetok buka pintu musola itu kagak bisa bang. Terus gue bilang dikunci. Nah si Bang Haji itu naik lewat jendela, ternyata tuh dibuka sama orang dari dalam musola, cuma gue salah ngebuka bang Salah pintunya. ngebuka, Iya. gitu, iya. Kan harusnya iya, kan gue ngedorong nih, gue ngedorong, ternyata didorongnya tuh dari dalam. Jadi gue ngedorong kok kagak bisa, kan ada 2 pintu begini nih. Gue ngedorong sampingnya kagak bisa, ternyata dibukain. Kok kalau orang yang bangun, lah kok mas lewat jendela, lewat juga. Kagak bisa tidur terbuka. juga, Iya, sampai bangun tidur. semuanya. Nah dari situ udah tuh gua pada tidur ya semuanya. Ada yang tidur, temen gua si Topik masang hamok di depan musola. Nah gua 6 orang gua. 6 orang. Cuma yang dari musola itu lebih dari 10 orang, rombongan lain. Gua di situ, gua Aji sama teman gua tuh si Bagus tidur dempet-dempetan. Sampai yang orang pada sholat subuh, Iya. kita gua masih tidur di situ. Jadi kayak gua mendepin nih, orang pada sholat nih. Udah gue saking ngantuknya gue tidur lagi bang. Bangun jam 6 tuh ya, jam 6. Nah di Kilas Tuntas jam 6 itu, singkat cerita gue mau Bang Aji tuh ngiter ke bacaan Cengkuang ya kalau nggak salah. Iya, Cengkoang ya. Nah Cengkuang. Nah di situ tuh kayak ada dupa, kayak ada apa yang sasajen dari genteng gitu, ada di situ. Nah gue sama Bang Aji tuh mindahin tempatnya. Dia ada di sebelah, di pohon beringin. Nah ibarat kata, ngapain sih ini di mari? Gue pindahin ke tempat yang ada batu-batanya, gue pindahin ke situ. Nah dari situ gue langsung jalan, prepare tuh, bayar sikmasik gitu-gitu. Gue jalan ke pintu rimba, adalah sekitar berapa? 30 menitan ya? Soalnya kita jalan. Iya, gue nggak bawa motor, 30 menitan. Udah tuh, dan akhirnya juga ada orang yang bantuin ya, yang Oh, temen iya, gue betul. yang bokel gede diangkut sama orang naik motor. Jadi motor. carrier-nya itu ditumpangin gitu. Terus gue jalan. Pas gue nyampe pintu rimba tuh, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu Nyebat, di warung, ada warung di situ. Sambil nunggu kayak kaki nih capek nih, gua bilang. Terus pas itu gue foto dulu nih biasa, kan ada di gerbang Pintu rimba. biasa. Nah, gua dari pintu rimba itu udah disajin jalur yang benar-benar nanjak banget, Bang. Benar-benar nanjak, dan di jalurnya tuh akar tanah bebatuan kayak gitu. Gua terus jalan. Kayak kan gua di situ posisi gua nggak bawa tas tadinya nih, Jadi kayak tadi ingat kan yang cewek yang dari Jakbar itu, dia bawa tas. Nah, akhirnya gue inisiatif kayak sini gue bawain, maksudnya biar agak cepet juga, soalnya si cewek itu perdana naik ke Salak, langsung perdana naik gunung dia langsung ke Salak. Dari bawaan Mas Apip ya. Iya, langsung pokoknya dia perdana langsung diajak ke Salak. Nah dari situ gue nyantai terus ikutin jalur. Gue ngeres di, nggak ada pos sih sebenarnya, kayak Udah ngeres aja di situ. iya nggak ada pos. Jadi tuh Salak itu kalau gue naik itu bukan apa sih namanya, tujuannya itu bukan pos, dia tuh kayak ada HM-HM-nya ya. Iya, dia ada HM kayak 13 HM3, satu. iya kayak gitu. Pokoknya terakhir tuh sampai 50 ya, sampai puncak tuh. Iya pokoknya segituan lah.
Nah terus gue nyampe nih di Anuan Simpang Bajuri nih sekitar jam 10 jam 11-an lah pokoknya. Nah gue tuh di situ ada pos tuh sebelah kiri ya, ada pos sebelah kiri sambil rehat dulu. Nah ada orang lokal datang dari atas ke bawah, bawa ranting, bawa kayu. Gue tanya, bang dari mana? Dari atas kata. Abang dari mana? Gue bilang gue dari Jakarta dan dari Depok. Bilang. Ngobrol dulu pokoknya. Dia juga nyempetin ngobrol terus mau ke Salak yang mana? Dia bilang. Gue bingung dong. Salak yang mana? Gue bilang. Lah emang Salak ada berapa bang? Gue bilang gitu ya. Puncak Salak tuh ada 11 apa ya? Kalau nggak salah ya. Banyak. Katanya banyak. Cuma yang terkenal itu Salak 1 Manik itu sama Salak 2 ya? 2. Sama Salak 2. Terus gue dikasih tahu juga kalau misalnya gue rombongan nih pengen pada ke Salak 2, gue suruh melimpir ke arah mana gitu. Cuma Salak 2 itu tempat evakuasi pesawat Sukhoi. Iya, Super Jet 100 yang 2012 kecelakaan tuh. Gue bilang, enggak Pak, tujuan saya tuh Puncak Manik gini-gini. Terus katanya, ya udah cepet aja soalnya di sini tuh ibarat kata apa ya namanya ya? Nggak boleh juga ke malaman. Iya, pokoknya tuh ibarat gue pokoknya gue tiket nih si tukang yang orang ngasih tiketnya, orang simasinya itu ngomong ke gue, usahain jangan nyampe maghrib. Kata dia usahain maghrib jangan jalan, kata dia harus berhenti, ibarat kata kayak mendadak di situ. Nah, gue jalan nih, rombongan gue jalan, rombongan jalan. Tangan dia bengkak nih, tiba-tiba dia teriak nih, tangan gue bengkak nih. Kebetulan gue kan bawa minyak kayak minyak tawon, minyak kayak gitu dah. Gue anuin terus gue iya. Gue bilang lu kenapaan? Gue bilang gitu. Dia bilang nggak tahu kenapaan. Soalnya emang bener-bener bengkak, ya kan? Iya, sampai bener-bener merah banget gitu, pokoknya bengkak dah. Gue tuangin minyak ya. Yaudah lu tuangin minyak aja pelan-pelan aja, gue bilang gitu. Nah, gue di situ sempat kesel juga bang. Gue di situ pengen cepet nyampe. Rombongan gue yang 4 itu lama, kayak ibarat kata nggak seimbang jalannya, kayak gue mutusin sama dia nih, yaudah jalan berdua aja men. Ibarat kata kalau pendaki tuh tubruk-tubrukan tuh, gue nyampe istirahat, dia nyampe gue jalan kayak gitu. Gue nyampe Kobokan Babi ya gitu. Iya, Kobokan Babi tuh emang lumpur semuanya. Gue jadi kayak ada jembatan dari kayu, gue lewatin. Nah, bocah lama-lama nggak kelihatan. Palma mau ini dulu, mau istirahat lah sekalian nungguin anak-anak gitu, duluan gitu maksudnya. Ini ya, iya pas udah gue bilang, Ji, cabut aja, main tubuh-tubuh kan. Iya, ini bocah kasihan sama dia juga, soalnya dia ngebet-bet, dia bilang, ngebet banget tangan gue. Iya, dia bilang begitu, terus gue bilang, tahan, ntar nyampe camp, lu anuin dulu minta pijit, gue bilang dipijitin sama dia. Yaudah ayo tungguin bocah sambil main jalan tunggu tubrukan gitu. Pas gue jalan nih, gue nemu 2 cabang. Ke kiri. Nah, si cabang ke kiri itu tipis bang, terus jurang sininya. Ke kanan lebar, ke bawah. Kalau menurut logika itu nggak ada jalan, lu milih mana? Milih yang ke bawah kan? Ya, gue milih yang ke bawah, soalnya gue milih yang ke kiri, resikonya bener-bener tipis sama jurang, tipis sama tebing. Terus juga dia bener-bener kayak jalannya sih sempit ya, beda sama yang ke bawah. Gue pertama sama dia nih, lewat mana nih? Kata dia gitu. Terus kata dia, bingung kata lu gitu ya, bingung. Kata dia main feeling aja udah, kita ke kanan ini. Feeling dia ke kanan aja, di dalam hati gue, iya bener juga sih. Ke kiri soalnya tebing buat jurang, soalnya kayak bukan jalanan kalau ke kiri tuh. Di situ sempat ini juga, maksudnya sempat kecot juga sama si Adit nih. Lu kemana? Kiri apa kanan nih? Udah adu argumen dah tuh. Bla bla bla. Akhirnya Yuda mutusin ke kanan. Iya. Lu coba logika aja dah, kalau ke kiri kita kemana kan gitu. Iya, soalnya nggak jelas juga. Mepet banget sama jurang, gue nggak mau ngambil resiko gitu. Gue ke kanan, gue kira ke kanan aman, gue kira ke kanan emang jalan yang benar gitu. Gue terusurin ke kanan ya, gitu, ke bawah, jauh. Kok makin ketutup gitu? Si vegetasinya si hutan-hutan itu makin kayak begini nih, rapet banget dah. Nggak lama kemudian di situ turun kabut. Gue naik cerah, jalan cerah semuanya, sampai Bajuri cerah, sampai nemu simpangan itu cerah. Pas gue turun itu kabut
anuan turun. Dan gue inget gue kan kata-kata teman gue yang udah pernah naik Salak. Di Salak itu cuaca nggak bisa diprediksi. Lu naik hujan bisa-bisa di atas cerah, lu naik cerah bisa-bisa di atas hujan, kayak gitu. Nggak nentu, hutan tropis kan. Nah, terus gue bilang, udahlah rest dulu sini sambil nunggu bocah kan. Kan gue tidur tuh. Iya, dia lu mau ngopi gak? Dia mau ngopi nih. Gue kebetulan yang di tas cewek yang gue bawain itu snack makanan kayak kopi, kompor sama gas cuma satu doang tuh. Cuma gue nggak bawa tenda, di situ. Tenda logistik yang gede-gede tuh di temen gue yang di belakang. Nih gue bilang ada kopi nih sama roti, buka aja. Ya udah buka aja. Terus gue tangannya dia bengkak kan, gue inisiatif lah, gue bikin kopi gitu. Nah kopi dia udah jadi nih, cuma ini bocah tidur. Sebelum tidur itu dah kejadiannya kayak yang sebelum turun kabut itu bocah ngeres nih. Dia megang batang Pohon. Kira ini apa serabutan dia bilang apa serabutan gitu. Lu kayak bukan serabut, jatuhnya kayak bukan serabutan pohon beringin sih. Kan kalau misalnya serabutan yang ada di kota-kota kayak dicabut langsung putus nih. Dia kayak akar ngegantung ya jatuhnya, kayak akar ngegantung dia. Dipegang sama dia bilang aslinya. Lah, lu ngapa gue bilang gitu. Pucet sih bocah langsung kayak gimana sih? Enggak kata dia. Bocah ngapa sih? Gue kan penasaran ya. Gue tanya, lu ngapa kata dia. Akhirnya dia cerita nih. Katanya megang akar. Iya, langsung ke atas. Iya. Kaget kan. Iya, menurut logika gue tuh kayak kagak mungkin masa akar narik, gue bilang gitu ya. Di situ kita belum sempet ini ya. Iya, gue masih Mungkin biasa capek aja. lagi Iya, gue ya. masih aja halusinasi kali, gue lapar juga, gue bilang gitu. Capek. Nah, udah gitu kabut turun kan, yang kejadian itu sebelum kabut turun tuh. Gue jalan dikit, kabut turun. Nah, di kabut turun, gue mutusin buat istirahat di kayak tepian-tepian kayak gitu. Gue bikin kopi. Terus dia tuh kayak rebahan, ibarat kata kayak rebahan sambil di keril gitu, nggak kan kalau begini nih, sambil tidur di keril gitu. Kopi udah jadi, dia lagi begini-gini sambil kayak ngegaung gimana sih, kayak orang kerap-kerapan gitu. Lah, bocah ngapa sih? Gue giniin, Pak, lu ngapa gue bilang gitu langsung. Pertama, lah kagak tahu kata dia bilang begitu. Terus dia bilang kayak bengong. Ngapa sih lu, gue bilang gitu. Terus dia bilang katanya ada yang bisikin katanya. Lu dimimpin ya? Gue dibisikin dulu. Nah, dia bilang kan kayak urah aral di dia. Nah, kebetulan kan gue orang Sunda ya. Gue tahu jadi artinya itu apaan. Urah aral di itu ibarat kata lu jangan semena-mena di sini. Gitu. Lu jangan nakal di sini, lu jangan semena-mena di sini. Lu siapa gitu, ibarat kata kayak gitu. Ngingetin doang. Terus gue bilang ke lu, ada yang salah kagak nih sama kita nih? Saya sempat ngomong dulu. Iya, pertama kan masalahnya yang dialamin hal-hal yang kayak gitu tuh dia pertamanya. Sampai 2 kali tuh yang sampai dimimpiin, sampai yang kata dia ngambil serabut ketarik kan dia nih, gue bilang. Gue di situ masih enjoy aja, gue bilang capek kali lu, capek dah, jalan. Nih kopi uyup dulu, gue bilang. Uyup tuh kopi set. Kok bocah lama banget ya, gue bilang gitu ya. Sempet kepikiran tuh ya. Udah kan anak-anak kok belum pada datang ya kan? Belum Iya, pada nyusul, belum pada nyusul, lama soalnya. juga kan? Itu Iya, tuh lama. setahu gue jarak gue sama temen-temen gue itu nggak jauh banget Iya, ya, nggak jauh banget setahu gue. Jadi ibarat kata dia udah tidur, gue udah masak kopi, udah gini-gini, ya gue sambil kayak gini ngelok-ngelok gini, bocah mana? Dia tidur posisi. Tapi gue mau nanya nih, gue tidur lama nggak? Lumayan lama lu tidur. Iya, lumayan lama. Jadi dari awal gue buka kompor tuh lu udah rebahan. Ada kali gue sambil masak air tuh 10 menitan sampai air mendidih, sampai kopi jadi tuh ada 10 menitan. Lu tuh kayak pengen dibawa kayak bocah kecil pengen digendong sama bapaknya gitu. Kayak gitu jatuhnya, kayak dia tuh begini nih. Terus gue bilang gitu. Ngapa lu? Gue bilang gitu. Lah kagak tahu, dia bilang begitu. Jadi ibarat kata orang baru banget tidur langsung lu kagetin, gentak kan kaget tuh ya, kayak gini. Jadi kayak pelongo-pelongo aja, akhirnya kan gue bilang, udah apaan, gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang begitu, terus gue juga kayak, lu halusinasi kayak lu kecapean, lu kayak direp-rep itu, gue bilang gitu. Cuma gue mikir lagi, lah kok yang gangguan itu ke dia ya, gue bilang. Gue mikirnya tuh tangannya bengkak, terus tangannya narik gituan, terus dimimpin kayak gitu, gue bilang.
Terus gue bilang, gue usaha kayak buat slow-slowin dia, gue bilang gini, cemen banget lu kan kuat, masa lu capek gini doang, gue bilang gitu kan ya. Terus kata dia diam aja. Akhirnya gue jalan sama dia berdua nih, jalan. Gue curiga, kok kagak nemu HM gue nggak nemu HM. Ibarat kata tuh HM kalau udah gituin ya, 50 gue ngelangkah itu pasti ada HM, kayak gitu. Nah, gue tuh udah ngelangkah jauh. Nah itu baru sadar gue lah, Ji, HM-nya mana ya? Gue bilang gitu. Dia bilang, oh iya HM mana? Gue bilang gitu. Gak ketemu juga. Iya, gue berpikir positif aja nih kayak, ini agak panjang kali nih, gue bilang gitu, agak panjang. Coba aja jalan ke depan nih. Jalan ke depan. Lama-lama tipis jalanan, lama-lama tipis nyatu sama tebing. Itu kabut semakin turun dan jarak pandang gue tuh kayak 5 meter, 3 meter. Ada, pokoknya gelap banget dah. Sore ya? Iya, Sore itu ya? udah masuk sore. Terus gue bilang ke dia gini, Ji, udah nggak usah jalan, tunggu kabut hilang aja. Gue bilang gitu kan sambil radio di sini. Kata dia, yaudah iya, sambil kabut jalan sambil nungguin bocah. Gue, bocah mana ya? Kagak datang. Gue bilang. Terus pas udah kabut agak udah pada hilang ya, gue jalan dikit. Nah, yang gue jalan dikit arah ke sono itu gue giliran gue yang danuin. Yang dia bilang gue gelagat aneh. Oh iya. Nah, gue dari sebenarnya nih, dari sesudah dia dimimpiin tuh kayak ada mata yang ngikutin gue. Lu inget gak yang gue bilang keluarin pisau? Oh iya, yang gue keluarin. Iya, dia ngiranya gue nyuruh keluarin pisau tuh buat ngebawatin teman-teman di depan. Cuma opsi gue tuh ada dua, satu buat itu, terutama gue ngerinya ada hewan buas. Jadi kalau misalnya ngegerepan lu bawa pisau tuh, gue keluarin pisau, gue bilang gitu. Nah, cuma si mata itu ngikutin. Jadi kalau misalnya hewan buas ya dari pohon ke pohon kan loncat ya, ada bunyinya dong. Ini enggak, kayak melayang, kayak bener-bener mata begini nih, ngikutin nih. Dua bener-bener nyorot. Gue bilang diam aja. Gue ditanya sama dia nih, lu ngapa gitu kan. Gue sambil ngeliatin masih ngeliatin gue, jadi kayak kagak ngapa gitu. Jadi gue kayak, gue setiap ngobrol sama dia gue lirik ke atas, gue sama kok ngikutin ya dalam hati gue. Aneh banget gitu dia, kayak apaan sih gitu. Lu ngapa dit gitu. Kagak. Iya. Dia masih ngekip aja gitu. Karena gue ngeliat kayak, gue mikir nih, ini kalau hewan buas, lu logika aja dah, lu kalau misalnya hewan buas nih, loncat dari pohon satu ke pohon satu pasti ada bunyinya. Ini kagak ada sama sekali, jadi tuh kayak terbang. Itu mata doang sih, kan gue tuh ngeliat posisi masih turun kabut. Gue ngeliat posisi kabut. Iya, pertama tuh kayak di pohon satu. Pas gue gini, soalnya gue jujur aja kalau berasa ada yang ngikutin, makanya gue gini, kok ngikutinnya itu mata. Gue bilang, makanya gue bilang, Ji keluarin pisau, gue bilang gitu kan. Gue takutnya kalau misalnya itu yang monyet galak tuh kan, amit-amit macan kumbang gitu, jadi langsung ada perlawanan lah pakai pisau, maksud gue. Iya kayak gitu. Dan sama gue kok kagak ada bunyinya ya, gue bilang gitu. Gue merah. Gede apa gimana? Kayak mata manusia merah, tapi nyala. Kayak ibarat kata kalau mata kucing dari jauh dari gelap kita merah nyala kuning ya. Kok ini merah kecil, nggak gede sama sekali. Tapi posisinya yang lu lihat sejajar sama posisi badan lu atau di atas? Nih badan gue di sini nih, dan dia belakang gue nih, segini nih. Jadi kan kalau misalnya gue ngeliat gini kelihatan kan, segini nih, dua mata begini ngikutin, kayak mantau, ibaratnya kayak mantau gitu. Gue mikirnya tuh dari situ gue udah gak mikir itu hewan, makanya gue kayak pengen cepet kayak ini nemu jalan lah, gue bilang. Terus dia mutusin kayak berdoa aja ya, gue bilang, gue berdoa nih. Gue berdoa. Nah, gue tuh ngerasa tuh kayak matanya itu pindah dari kiri ke kanan, kayak muterin gue, lu nggak ngeliat sama sekali tuh ya? Kagak gue, kan gue nanya mulu lu. Iya, jadi kayak dari kanan nih, dari kiri nih, kayak muter pindah ke sini. Pas gue berdoa begini, kan begini gue ngeliat ke atas gitu, kayak kagak fokus gue. Gini gue diam aja. Astagfirullahaladzim, gue istighfar. Nah, dari gue jalan terus nih, gue jalan lurus terus. Lama-lama sempit tuh yang gue bilang tadi. Cuma buat satu orang sih berkata. Kalau dua orang tuh kayak satu ke semak-semak, satu ke jurang, kayak gitu. Nah, dari depan itu gue nemu kayak lahan buat ngecamp ya. Iya, kan. Lahan buat ngecamp, nah itu gue berhenti dulu situ.
Terus gue bilang ke dia, Ji, itu apaan dari tanah? Gue nemu koin, tapi koinnya itu kayak bukan koin. Gue nggak pernah ngeliat koin itu sebelumnya. Gue nggak kepikiran gue foto apa itu, gue dokumentasin enggak. Jadi si koinnya itu setengah nancep ke tanah. Gue cabut dong. Ini koin apaan? Gue bilang gitu ya. Kayak kalau misalnya duit kan ada tahun-tahunnya ya. Dia bentuk duit koin kayak duit gope warna emas. Tapi gambarnya tuh bukan gambar rupiah. Gambarnya tuh kayak monumen apa ya? Iya. Iya kayak apa sih? Koin-koin lama kan itu. Gue pokoknya Kayak belum. dulu banget gitu Iya, gue koinnya. belum pernah ngeliat Dulu itu sebelumnya. Gue belum pernah ngeliat itu sebelumnya. Kata dia nih, taruh kata dia. Gue bilang, ambil aja kali, gue bilang gitu. Kata dia, taruh jangan lu. Gue bilang, lu udah panik banget ya. Taruh lagi tempatnya, gue bilang. Gue taruh lagi tempatnya, jadi gue anin setengah nih, gue gini, udah, yaudah jalan juga. Gue bilang. Pas gue jalan, ngedenger suara rame-rame ya. Iya. Ngedenger suara rame-rame dan kan suara tuh kayak deket banget ya, kayak orang kayak lagi di camping, kayak orang lagi itu kayak depan gue tuh tempat camping. Gue ngedenger sama dia samar-samar kayak orang kayak masak kayak gitu-gitu ya, bau telur kecium sama gue, bau telur. Terus gue bilang, alhamdulillah nih di bocah nih bang. Gue jalan setengah jam dari gue ngedenger suara itu, nggak nyampe gue ke suara itu. Nggak nyampe gue. Bau banget amis juga. Anyir, buat telur kayak kuning telur gimana sih? Tapi yang pas tadi lu nemu koin tuh ya. Iya. Iya, tadinya kan gue bercanda, gue bilang, bawa aja kali ya. Dia udah panik nih. Kan Udah makanya- ngapain sih lu? Dia kakak mau bawa nih. Cuma kan gue udah ini duluan ya, udah panik dulu gitu dari pas gue tidur kan, udah kayak gitu, udah mimpin kan gue jadi kayak gimana gitu ya. Soalnya Panik gua unik, itu koin unik. Jadi gue belum pernah ngeliat itu koin sebelumnya. Koin apaan sih nih, gue bilang gitu, duit ya bukan. Warna tuh kayak emas kotor gitu ya, kayak emas-emasan kotor gitu, terus Ada piramid juga, dia ada piramid. kayak Gua lihat tuh koin. kerajaan gitu. Iya lu, suasana lu jadi rame gitu. Iya, kayak gue bilang alhamdulillah tuh bocah, kata dia. Dia bilang alhamdulillah tuh bocah. Ya udah alhamdulillah. Saya di atas nih kan, Ini buat telur, gue bilang gitu. Iya. Buat telur, gue bilang. Lu tahu telur yang digoreng nggak? Baunya kayak apa? Ya kan? Gue jalan-jalan ke depan itu lama-lama kayak bau kuning telur apa putih telur yang anyir banget deh pokoknya. Amis. Anyir ya, kayak bau anyir gitu, kayak bau amis gitu. Gue bilang ke dia, kok bau anyir ya, gue bilang gitu ya. Kata dia, ini buat telur, gue bilang gitu. Berarti di depan ada yang masak, udah tempat camping, gue bilang alhamdulillah, gue bilang gitu. ada pos ini. Iya. 30 menit gue jalan, gak nyampe-nyampe. Gak nemu HM juga gue. Itu posisi udah jam berapa tuh? Udah malam. Udah pengen maghrib. Udah pengen maghrib. Udah Gelap lah ya? udah gelap dah. Udah ngeluarin senter kan. Iya, sebenarnya sebelum maghrib juga emang udah gelap, Bang. Emang udah gelap. Ya karena kabut. Iya. Tambah gitu lagi. Kan? Ditambah langit kan, lama-lama kayak gelap gitu. Gua ngeluarin senter, lu pakai headlamp ya? Lu pakai headlamp, gua senter biasa, senter yang bukan headlamp gua. Gua gini set jalan nih sama dia hati-hati jangan asal injak, gua bilang gitu. Takutnya kan nyosot ke PR lagi gua bilang. Habis itu gua jalan nih bocah. Kok suaranya makin jauh ya? Jadi suara bocah yang dekat itu gua samperin tuh suaranya kayak makin ngejauh. Kayak ibarat kata tuh gue tuh harus bener-bener ngejar suara itu, tapi suara itu makin jauh. Jadi tuh kalau gue pikir ya, gue bilang ke dia nih, pas gue turun sama dia, gue bilang ke dia, lu inget gak yang kata suara itu? Gue bilang, itu kalau menurut gue kayak mancing gue buat terus-terus ke dalam sih. Jadi kayak gue di satu titik suara rame, kayak kencang. Giran gue terus-terusan ke itu, suaranya makin jauh. Jadi ibarat kata gue harus ngejar suara itu. Kan makin lama makin ke dalam makin jauh gue. Gue bilang, kagak beres nih, bukan suara kali, gue bilang gitu. Terus dia kayak, apaan sih lu, gue bilang gitu. Enggak, ini logika ya. Suara yang kata kita dengar kencang, masa kita udah jalan 30 menit gak nyampe-nyampe? Gak ada ujungnya, gue bilang gitu. Terus pas udah ada suara yang kayak gitu, ada trek yang harus emang dilewatin pakai climbing. Gue bilang ke dia, ada tali nih. Berarti emang sini jalurnya, gue bilang gitu.
Nggak, kalau misalnya itu bukan jalurnya masa ada tali, gue bilang gitu ya. Ada tali nih, berarti itu. Dia nih naik duluan. Dia naik duluan, akhirnya dia udah nyampe atas, dia ngecek tuh. Apaan di atas? Lu bilang apaan di atas? Kayak rawa gitu. Kayak rawa. Ya, kayak rawa gitu, kayak tanaman-tanaman doang gitu. Masa sih gue bilang gitu. Yaudah lu naik aja nih, gue bilang. Gue naik nih. Tali kan diulurin sama dia, gue naik. Gue atas, lah iya ini. Turun lagi gua ke bawah, lurus lagi ke sono. Nah, ini nih, yang gua lurus ini ada belokan juga bang, lurus sama ke kiri. Cuma ke kirinya yang tadi gue bilang tuh sempit banget, jadi lurus ke kiri agak nanjak, Gue bilang ke dia, kemana nih? Terus kata lu, ya normal-normal aja. Lurus, gue bilang. Yaudah ayo lurus. Terus tapi dia landai gitu. Iya, ke kiri agak nanjak, lurus gua nanjak nih. Lurus, akhirnya nemu tuh tebing tinggi ya. Gua nemu tebing tinggi yang emang nggak ada tali gua di situ. Dia gua bilang, Ji, lu kan kecil, gua bilang gitu. Kalau ada apa-apa lu jatuhin badan aja ke gua bilang kayak nggak apa-apa. Lu kalau jatuh gua tangkap, maksudnya kayak seginian lah, ibaratnya berapa meter lah gitu. Dia ngelongok kayak ada jalan kata dia gitu. Gue bilang, ini arah mana ya? Nggak mungkin nih kalau bisa manjat begini, gue bilang. Ada nih, jadi di sini tebing nih. Nah di sini tuh kayak ada rawa, jalan kecil nih. Gue lewat sini nih, gue lewat sini berdua sama dia. Nembusnya pas bayangan, puncak bayangan, dan itu emang bener-bener suara bocah kayak lagi pada udah pada tawa-tawa. Iya, pada ketawa-tawa gitu, lagi pada masak gitu. Gue nyampe, si temen gue yang belakangan itu ternyata emang udah nyampe duluan. Itu di situ langsung alhamdulillah. Iya, udah bersyukur banget iya, bang. iya. Bersyukur banget udah. Iya, temu yang lain. Malah si temen gue tuh yang nyampe duluan tuh, lu kemana? Gila banget lu, kan duluan lu. Gue bilang, kagak, gue melimpir dulu tadi kemana, gue bilang gitu kan. Alasan lah. Iya. No, makan katanya, udah dimasakin ternyata. Berarti kan kalau misalnya dia udah bangun tenda, dia udah masak, berarti udah mulai lama dong. Iya kan? Gua datang itu makanan udah disajiin ke gua. Yang lain udah pada makan. Berarti udah lama dong kan, gua bilang ke dia nih. Itu kita loh jalur apaan ya, gua bilang gitu. Gua tanya ke teman gua si Topik ya. Pik, lu tadi yang pecahan itu lu belok kemana, Pik? Kiri. Gua bilang kiri. Emang ada jalannya kan gitu? Iya, gua emang ada jalannya. Iya kiri kan yang tebingnya juga kayak sisinya ada jurang-jurangnya. Oh itu jalanannya. Lah emang itu katanya. Ternyata si petanya itu dipegang sama rombongan belakang. Jadi tuh di peta tuh ada. Dikasih. Iya akhirnya gue ngeliat tuh di peta. Ternyata yang gue lewatin jalur lama yang udah nggak dipakai. Iya, yang gue lewatin jalur lama yang dipakai. Gue bilang iya juga sih masuk logika soalnya apa serabut-serabutnya tuh bener-bener lebat banget sampai dia nebas-nebasin. Udah di situ gue makan deh. Dia tiba-tiba manggil gue buat ngomong. Udah malam itu. Iya udah malam tuh dia manggil gue sambil ngopi sambil ngerokok. Dia kayak dari awal kayak koreksi lagi dari awal, dari pertama berangkat. Dia bilang kita udah disasarin kan dari awal, terus ketubruk motor, ketemu orang tawuran kayak di jalanan kayak gitu. Nah dari situ mulas lagi deh tuh, mulas lagi gitu. Nah terus habis itu udahlah tidur katanya. Tidur nih. Lu mau tahu yang lu bangunin gua kencing. Terus gua nggak mau, itu gua udah kencing duluan. Iya. Gua kencing duluan. Lu kebangun kan? Dia kebangun nih. Dia kebangun jam 2-an ya kalau usah. Dia bangunin gua. Gua bilang, gua nggak mau, gua bilang gitu. Itu posisi gua kencing duluan, Bang. Udah ngemis kan? Ayo apa? Iya. Sebelum dia kencing tuh gua kencing duluan. Gua nggak bangunin dia, gua ngelangkain dia. Gue kencing di belakang tenda. Kenapa gue nggak mau nemenin dia? Karena yang gue lihat mata itu masih ngikutin gue. Pas gue kencing, kayak mata tuh iseng banget bang, kayak pengen kemana-mana gitu ngeliatnya. Pas gue kencing, gue ngeliat gitu, astagfirullahaladzim. Nih anjir, no. Masih merinding gue sampai sekarang kalau inget itu. Kayak, aduh masih ada gue bilang gitu. Gue ngibrit bang, ke tenda lagi, udah.
kaki bocah gue injek-injekin, kayak langsung aja masuk ke tenda tuh gue. Jadi posisi udah di pintu kan? Iya, gue di pintu. Gue di pintu, dia di pintu, gue samping dia, teman gue 2 orang sini nih. Nih, jadi berempat berjejer begini nih. Gue di situ posisi nih, masih ngeringkel begini bang, masih mikirin itu apaan ya. Dia nggak lama kebangun, minta temenin gue kencing. Gue nggak mau dong ngeliat itu lagi, ya kan? Gue bilang, yaudah, lu aja ngantuk gue bilang gitu. Padahal posisi gue kagak ngantuk di situ, gue takut. Kayak, gue masih mikir tuh, itu apaan sih? Gue mikir kayak hewan. Kok hewan apa yang ngikutin gue bilang gitu ya. Dia bilang, dia kencing nih akhirnya, di belakang tenda lu kencing ya? Iya, gue bilang tenda. Sendiri ya jadinya, Bang? Gue sendiri. Sendiri dia, tapi gue posisi masih bangun di tenda. Jadi dia ngelangkah ke tenda tuh, lu bawa senter kan? Iya, gue Bayangan dia ngebelimpir ke sebelah tenda tuh masih kelihatan sama gue. Lu ngawasin dah gitu. Iya, masih kelihatan sama gue. Dan juga bang ada suara yang gue bilang kayak gamelan gitu. Nah, Itu setelah lu kencing? Setelah gue Iya, kencing kan, setelah kencing. kan gue pokoknya setelah setengah jam dari situ udah kan gue tidur tuh. Maksudnya kayak kebangun gitu kan. Terus dia kan bilang, Itu posisi gue belum tidur. gue kirain dia tidur kan. Terus dia bangunin, lu denger gak dia suara? Gue bilang, shit deh, suwe. Gue bilang lu udah tidur ya kan? Iya. Gue denger. Waduh, udah pikiran aja itu, udah deg-degan aja udah. Itu suara gamelan yang menurut gua tuh gua belum pernah dengar sebelumnya. Gua tuh pas udah turun dari Salak ya, gua sampai nyari-nyari di YouTube tuh suara gamelan dan beda nadanya beda. Gua sampai nyari suara gamelan Jawa, gamelan Sunda, gua nggak tahu tuh ada gamelan Sunda apa enggak. Setahu gua kan gamelan Jawa kan, nggak ada nadanya beda, dia tuh kayak nada ciri khas sendiri. Kayak berapa ketukan kayak teng gitu. Nah, yang bikin gua denger itu suara yang teng gitu. Gua kira alarm temen gua. Gua cekin satu-satu kagak ada yang HP-nya tuh kagak ada yang emang pada lowbat semua. Gua bilang, ini dia nggak lama nyalek gua begini. Kan gua posisi ngebelakangin dia dong. Jadi gua tidurnya tuh merengkek begini di SB. Terus kenapa? Lu denger gak? Bilang, denger kata dia. Lu bilang, lah lu kok belum tidur kata dia gitu kan. Dalam hati gua kagak bisa tidur. Dalam hati gua ngomong, anjing mana bisa tidur, gua dari pertama yang gua kencing itu gua kagak bisa tidur lagi. Lumayan lama tuh suara. Lumayan lama. Jauh deket. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Yang bener denger itu lu berdua ya? Gue berdua. Iya. Padahal di situ masih ada beberapa tenda ya, rombongan dari Bandung. Itu 8 orang apa 7 orang pokoknya. Tenda deh. Ada rombongan dari Bandung itu. Dari Bandung. Jadi gua tuh cuma 2 tenda doang. Tenda gua di sini, tenda yang temen gua yang dari Jakarta Barat tuh di sini. Jadi depan-depanan. Jadi gua tidur berempat, si temen gua yang laki tuh tidur sama ceweknya tuh berdua tuh. Nah, di samping gua tuh kesini dikit nih, ada rombongan dari Bandung. 7 orangan kalau nggak salah. Pakai tumbler dia. Iya, dia pakai lampu tumbler begitu. Cuma udah kagak ada suara bang, di dia tuh udah nggak suara. Sepi lah ya? Iya, pokoknya dari kita nyampe jam 7 ya, itu pokoknya dia rame banget. Nah, pas udah jam 2, jam 2:30 begitu, udah sama sekali nggak ada suara. Jadi si suaranya tuh, si suara gamelan yang gue denger ya, nggak tahu sih kalau dia denger gimana. Si suaranya tuh kayak ngelantun, kayak teng, deket, jauh. Ibarat kata kayak orang ada yang lewat, kayak misalnya nih orang, ini tenda gue nih, kayak orang lewat nih, deket kan, terus jauh gitu. Jadi kayak jauh deket suaranya tuh. Lumayan lama gue sampai baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang pendek yang gue bisa gitu. Terus pas kelamaan tuh gue pokoknya nggak tidur sampai jam 4:30 ya. Gue nggak tidur sampai 4:30. Teman gue ada yang bangun tuh, yang arah anak Jakarta Barat, ada yang bangun katanya. Dia pokoknya ada suara-suara dari dia dah pokoknya. Nah, pas dia bangun, gue baru bisa tidur bang. Gue bangun jam 6 atau jam berapa sih? Iya, pokoknya jam 6. Iya. Atau berdua lu baru bisa tidur? Gue duluan yang tidur. Jadi kebalikan gitu. Gue udah bangun dia baru tidur gitu. Dan kan gue masih siap-siap ya buat summit. Teman gue si Topik sama si Bagus summit duluan tadinya jalan. Itu posisi masih jam 6 ya, masih gelap. Dia juga balik lagi bang. Dia balik lagi nungguin bocah biar rame-rame. Akhirnya pas summit gue bilang gini,
udah jangan main dulu-duluan, bareng-barengan aja, soalnya kan gue kagak tahu trek summit gimana, gue bilang gitu. Ternyata emang pas summit juga lebih parah ya treknya ya, lebih parah, kayak harus panjat climbing berapa kali. Itu menurut gue salak tuh kecil-kecil, ibarat kata salak kecil-kecil cabai rawit, bener-bener gila treknya. Nah dari situ gue mikir kayak, gue mikirnya kan kata dia, lu jangan bengong mulu, itu bukan bengong, kayak gue mikir, anjing itu mata apaan dalam hati gue, tuh suara apaan dalam hati gue. Sempet gue nanya bang ke rombongannya Bandung itu sebelum gue summit, kan lu pada nanya sebelum summit, bang kayak pertama baru bangun bang, iya tidur jam berapa kemarin bang? Jam 12:30 juga pada tidur gue. Oh kagak ada yang mendusin bang, jam 2:30 gue gitu. Kurang tahu dah, emang kenapa ya? Kau kagak gue gitu. Penasaran kan? Iya kagak lah. Emang ada apaan kata dia? Kagak, kayak ada yang nyanyi gitu bang. Dia udah ngerti, nyanyi itu udah Martin gamelan, udah ngerti dia. Oh, itu kata gitu. Emang lu nggak denger jam 9:30 kata. Kita nggak denger kan 9:30. Dia tuh udah denger duluan 9:30. Emang lu nggak denger jam 9:30 kata. Itu posisi kita jam 9:30 masih ngopi ya? Masih ngopi gue pada. Ternyata dia udah denger duluan. Kata dia, kan gue nanya jam 2:30 nggak ada yang mendusin bang kata. Ada yang nyanyi gue bilang gitu. Oh iya kata dia. Lah emang lu nggak denger jam 9:30? Ada yang nyanyi juga kan? Iya, jadi tuh jam 9:30 rombongan dia yang denger. Gua nggak tahu rombongan apa satu orang doang yang ngomong ya. Jam 2:30 itu bagian gua berdua. Lu berdua doang nih. Iya, soalnya ibarat kata gua habis kencing itu gua nggak bisa tidur bang. Satu gua udah kebangun, kedua ditambah gua ngeliat itu mata. Gua masih penasaran tuh. Gue masih penasaran, gue bilang, ya udahlah lanjut ke puncak dong. Lanjut ke puncak, udah gue saking perjuangannya ya, akhirnya gue nyampe ke puncak lah, puncak. Dia tiba-tiba abis foto-foto di puncak Manik, melimpir ke bawah, ke makom. Ibarat kata itu makom Mbah Salak. Makom Mbah Salak. Jelasan ya. Iya. Dan di situ juga banyak yang ngasih sesajen kayak kopi hitam, rokok, kayak gitu-gitu. Rokok lu isap ya? Rokok lu isap. Kan ada kata teman gue yang anak Jakarta Barat, Ji, jangan macam-macam lu, kata gitu, kata dia. Sempet lu pengen tuker juga ya? Iya, kan dia rokok lu filter apa sih waktu itu? Dia pengen rokok yang kretek-kretek, gue bilang, jangan, gue bilang gitu, akhirnya diisap sama dia. Terus kita perhatiin ya, angin. Kagak ada angin sama sekali ya sih, kagak ada angin sama sekali sih. Pagi-pagi bang, bener-bener sejuk banget dah pokoknya. Itu rokok tuh kayak bener-bener di batang nih, tapi kayak ada nyedot. Itu tuh yang gue bilang gitu. Makanya gue bilang, jadi dia ditaruh kayak dupa gitu kan? Iya, kayak gitu, kayak di timan kayak lidi ketapel gini, ya kayak gitu. Kayak ada yang nyedot bang. Padahal nggak ada angin. Kagak, pagi-pagi di gunung, kayak sejuk banget gitu. Kayak ada yang nyedot, bilang, Ji, lu jangan macam-macam lu, lihat apa lu, kata dia. Santai, kata dia. Dari situ gua sempet istirahat dulu ya, kita buka-buka semangka di situ ya. Iya, buka semangka. Ada sih videonya, gua lagi di puncak buka-buka semangka, video-videonya ada. Semangka melon dulu deh. Mantap juga ya. Iya, soalnya Sempet banget semangka. iya gitu. Di situ gue sempet sempet kayak ngelupain hal yang gue alamin. Karena emang gue bilang, wah seneng nih, udah nyampe puncak nih, udah gitu, makan semangka seger nih. Nah, yang turunnya ini nih, yang gue bocah pada duluan kan kita di belakang. Gue belakangan tuh, gue masih mikirin gue, lu ngapa sih, lu ngapa? Dia nanya-nanya ke gue masih penasaran sama itu doang bang, sama itu doang. Mata. Kayak gimana ya, kalau dibilang hewan ya, gue takut diincer gitu. Iya, gue takut diincar kalau misalnya itu hewan ya kali, sampai ngikutin gue segitunya. Saat kedua, kalau misalnya itu hewan, loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, ada bunyi kresek-kresek gitu ya. Ada jejaknya. Nah, ini mata ibarat kata, lu kayak kalau misalnya lu pernah jalan nih, lu ngeliat bulan, lu jalan nih set, bulan tuh kayak ngikutin lu kan. Nah, persis kayak gitu gue bang ngalaminnya. Kayak gue jalan nih, kayak masih ngikutin. Yang gue bikin aneh, yang pas gue kencing, itu bener-bener gak ngikutin lagi, udah bukan bener-bener di belakang gue lagi, persis di depan gue di atas.
Tapi kalau gue boleh tahu ada suaranya apa enggak itu? Nggak ada. Ada. Gue baru inget. Lu pernah ngedenger suara orang napas gak? Kayak gitu. Kayak gitu. Cuma nggak lu yang gua di jalur kan suara gue bilang, lu jangan bercanda apa? Gue bilang gitu. Gua kira ini dia begini kayak bong-bong reak gitu. Cuma pas dia bilang, apaan sih lu? Kok jadi gitu kan? Yang posisi gue masih nyasar tuh. Posisi gue masih nyasar. Gue masih lupa, lu tuh ngingetin gitu bang. Dia tuh kayak, gue tuh main kayak, lu apaan sih? Gue bilang gitu. Terus gue berdua diam nih. Kayak soalnya, gitu kayak orang napas gitu. Orang napas tapi berat banget napasnya gitu. Kayak gitu, nah. Iya masih kayak gitu. Nah dia ini tiba-tiba pas gue turun, gue menggigil. Pertama gue menggigil kayak ada angin yang begitu. Terus tiba-tiba anjir kok dingin ya gue. Makanya bocah duluan. Terus lu sempet nabrak gue tuh yang gue berhenti itu ya. Gue bilang, ngapa sih lu? Gue bilang gitu. Agak gue bilang gitu. Nah di situ gue juga langsung buka carrier, ngambil jaket. Gue diem, set. Gue jalan lagi tuh tenda. Bukan carrier, sorry, depek. Gue kan bawa depek tuh ke puncak. Ya gue buka depek tuh, gue masukin jaket tuh sengaja ke situ. Nah gue pas nyampe di pos bayangan, puncak bayangan itu tempat gue nge-camp. Gue biar rapi-rapi tuh tenda. Masih ada fotonya gue. Masih ada ngebongkar tenda tuh, masih ada fotonya. Terus gue lihat tuh posisi gue kencing kemarin ya, yang semalam. Gue lihat aneh sih bang kalau menurut gue. Depan gue tuh ngeplong, bener-bener ngeplong. Jadi tuh gini kan ya, kita kan kayak segumpal begini nih, kayak gumpal ini kan camp area nih, ya kan? Ini kan ibarat kata kalau ujung-ujung ini jurang dong, jatuh ke bawah. Nah si pohon-pohon ini di sini bang, di tempat rombongan orang yang Bandung itu arah ke puncak. Nah tempat gue kencing itu pohon pendek-pendek. Nah mata yang gue lihat itu gue nganggepnya itu di atas pohon, tapi pas gue lihat pagi-pagi nggak ada pohon. Pohon yang gue kencing itu pendek-pendek bang. Jadi pohon yang gede-gede itu malah di belakang rombongan orang Bandung itu. Gue bilang ke dia, ini pas kita pernah nyampe emang ada pohonnya di sini. Terus dia bilang enggak ada kan? Kagak ada dia bilang. Di situ gue makin suges tuh gue. Orang-orang pada rapin tenda, gue diem aja dulu tuh ngerokok dah gue. Gue bilang anjir apaan ya, gue bilang gitu. Masih penasaran gue. Gue tuh emang awalnya tuh kayak apa salah gue bilang gitu. Maksudnya sampai kayak salah jalur kayak gitu. Gue kayak di situ. Habis itu bocah-bocah rapin tenda, packing semuanya packing. Jadi nih semuanya tinggal berangkat turun ke bawah. Gue kena malam gitu ya, jam berapa? Pokoknya kita packing tuh siang packing siang jam 1:30 ya pokoknya. Nah gue sampai bawah malam. Iya sampai bawah malam nih. Udah turun ke bawah nih. Lu masih inget yang pintu rimba yang ada warung? Gue ngasih dulu di situ. Jadi si jalanan yang dari pintu rimba ke arah base campnya itu lumayan ya? Lumayan. 600 meteran lah kalau jalan kaki. Gue jalan. Jadi gue jalan sama temen gue berdua buat ngambil motor. Buat ngejemput si bocah-bocah nih. Gue jalan sama temen gue berdua. Yang waktu itu Bang Haji cerita pas jalan turun masih sempet ada suara gamelan tuh. Iya. Itu yang gue berhenti. Yang gue bilang menggigil. Oh itu. Iya. Kan gue berhenti nih. Dia nabrak gue nih. Terus gue bilang begini. Lu denger kagak? Kagak katanya. Sampai berapa kali? Kagak lu tegesin dah. Kagak kata dia. Coba apa lu tegesin, gue bilang gitu. Apaan sih lu? Kata ini kan siang. Kali ada kata dia gitu. Gue diem aja. Iya masa iya gue yang halus sih, gue bilang gitu. Pas lagi nge-track turunnya. Iya, pas gue yang halus. Yaudahlah, gue jalan. Tiba-tiba dia manggil gue. Dia sini apa? Kata dia. Gue jalan lagi ke atas kan. Ngapa? Iya juga ya kata dia. Ternyata denger juga. Iya. Buset, pagi apa siang gitu ya?
Siang. Iya, gue bilang masih terang banget, gila dalam hati gue tuh. Yang Bang Haji ngeliat ular juga. Iya ngeliat ular. Gue nyampe di pintu rimba tuh bang. Kan dari gue awal pertama pendakian ke pintu rimba tuh gue ada warung tuh sebelah kiri. Iya. Gue nyampe di pintu rimba, gue nggak istirahat dulu lah, ngeres dulu di situ di warung itu sambil mesen es. Kebetulan warung itu masih buka ya. Masih buka tuh, gue sambil ngerokok lah, habis berapa batang gitu. Terus teman gue nyaranin, yaudah nih ayo 3 orang ngambil motor buat jemput yang separohnya yang di situ. Gue 3 orang jalan. Jadi tuh gue jalan tuh lewatin kayak perkemahan Cidahu ya, perkemahan Cidahu sebelah kiri. Ya ada perkemahan Cidahu sebelah kiri. Terus hutan-hutan pinus gue lewatin. Pas gue jalan tuh gue masih kayak penasaran tuh, kayak nengok ke atas, nengok masih ngikutin apa kagak nih. Pas gue pengen nyampe di base camp, gue kan ngeluarin motor tuh bertiga. Otomatis kan gue kayak jalan nih satu-satu gitu, naik motor nih. Gue naik motor, set. Pas buat belokan begini nih bang, pangas buat belokan begini. Set, pas belokan begini nih, terus belok begini nih, latar es begitu dia, kayak gitu. Di hutan pinus itu kayak ada suara yang gue denger kayak suara napas kayak gue denger gitu. Langsung itu gue beset tuh motor gue, saya astagfirullahaladzim. Itu pasti udah gelap, udah malam. Terus abis itu gue jemput tuh 3 orang. Pas banget 3 orang dijemput. Gue sama siapa gue lupa dah waktu itu ya. Sama lu apa gue sih? Gue sama Topik kalau Gue tuh kayak, gue masih bagus tuh teman gue. Gue boncengan, udah tuh lo sini set. Nah, gue bilang ke si bagus, ada suara napas gue. Gue tanya, lu dengar suara gak? Gue bilang, kagak. Anjir, masa gue masih Aji doang sih yang di anuin, gue bilang gitu. Pas gue nyampe di base camp, itu kebetulan base camp lagi sepi ya? Udah lagi sepi dah pokoknya. Terus gue manggil dia nih, dia kan lagi bikin kopi tuh. Gue tanya, ngapa ya yang diusilin masa kita berdua doang? Dia nyeletuk, Gucci yang tadi lu pindahin, udah lu pindahin lagi ke tempat asalnya belum? Katanya. Astagfirullahaladzim, belum, gue bilang gitu. Ya lu, kata dia, lu bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Yang sebelum berangkat itu. Iya, terus akhirnya kita berdua ke situ ya. Soalnya yang mindahin bukan gue doang. Nih dia juga mindahin, jadi si pohon nih, gue pindahin ke sini, dipindahin lagi tambah jauh sama dia. Kata dia, supaya ngalamin juga, iya. Dipindahin lagi sama dia, gue bilang. Gara-gara Pak perkara mau foto. Iya. Terus pas gua coba cek ya, bang. Udah kagak ada. Apa ya? Guci itu kagak ada. Entah diambil orang apa gua nggak tahu, udah kagak ada pokoknya. Udah kagak ada. Terus gua kayak ada satu pendaki ya yang udah bukan pendaki sih jatuhnya. Orang situ ya. Pokoknya pakai sarung dah pokoknya. Orang situ sih, orang pakai sarung, pakai baju koko. Gua tanya kan, "Bang, ini Gucci yang tadi di situ itu buat apanya bang ya?" Pertama bingung, Gucci apaan bang gitu. Itu tuh yang di bawah pohon yang cengkoang bang gitu. Oh, kata, emang kenapa katanya? Kok kagak ada ya bang ya? Udah diambil berarti yang punya bang. Oh, gue bilang, oh ya udah kalau kayak gitu. Nah, yang punya itu ada tanda kutipnya deh bang. Yang punya itu ternyata dia nggak nyebutin orang. Yang punya itu emang yang dikasih haknya itu sama orang. Jadi si yang punya itu bukan orang, jadinya udah diambil kali sama yang punya aja. Penunggunya lagi. Iya. Terus lu ngomong katanya, lu mindahin gini ya. Iya, gue mindahin. Kenapa sampai kayak usil begitu katanya gue. Gue jujur aja bilang, tadinya saya mau foto doang, tadinya mau saya pindahin lagi, cuma saya lupa sampai nanjak gue bilang gitu. Terus kata si orang itu ngomong gini, terus pas di atas ada gangguan apa enggak katanya. Gue bilang enggak pertama ya, gue bilang enggak biasa aja. Jangan bohong katanya sambil ketawa-tawa. Tapi raut wajah dia beda gitu. Iya, jangan bohong kata dia sambil ketawa-tawa. Kan dia nanya ada gangguan gak di atas, gue bilang enggak. Kata dia jangan bohong gitu sambil kayak ketawa, cuma kayak ada sih pak kata kita. Ya udah itu apa sih konsekuensinya, dia bilang gitu konsekuensinya. Itu gimana pak gini-gini katanya. Ya udah beli apa suruh gue tadinya emang gue kayak nggak percaya gitu ya, kayak apaan sih gue bilang gitu. Gue disuruh beli rokok apa sih, gudang garam merah.
Pokoknya merah-merah. sebatang juga nggak apa-apa. Sama kopi yang bener-bener nggak ada gulanya. Gua ada kopi kapal api, gue pilah-pilah gulanya, gue saring waktu itu ya pakai anuan, gue saring jadi si hitamnya doang, gue taruh di situ, gue masak air, udah bener-bener pahit. Jadi si kopi gue taruh di situ, si Sekedar itu aja sebenarnya. Iya, sekedar itu doang. Formalitas aja gitu. gue bilang, yaudah pak gini-gini, yaudah iya kata, terus sama suruh buang koin. Koin. Nah itu gue koin itu kayak gue mikir koin, gue bilang suruh buang koin recehan gue di situ katanya. Duit koin katanya, gue buang 1.000 sama gope 1.500 itu gue buang ya, gue buang begitu kan. Terus gue bilang koin, perasaan gue nemu koin juga di atas. Kayak Iya, gitu. perasaan gue nemu koin juga di atas, gue bilang gitu. Kata lu tanda kali gitu. Nah dia bilang gini katanya, seharusnya pas gue nemu koin itu gue ngelempar duit recehan di situ kata dia. Cuma kan kita mah emang kagak punya pikiran begitu ya. Terus kata yang punya, ya udah beli rokok apa merah tadi, terus kopi hitam diseduhin, ditaruh di atas pohon itu, dibakar rokoknya sama buang recehan. Kata dia insya Allah selamat, gue bilang gitu. Tadinya gue emang nggak percaya, kayak apaan sih, gue bilang apaan. Cuma gue ngikutin tradisi sono aja, ngehargain gitu ibarat kata. Soalnya gue yang salah juga, gue mindahin gitu. Gue ya udah gue giniin. Akhirnya gue balik tuh malam, kita balik ya. Kita balik malam, gue malu waktu itu ya, gue malu naik motor gue sama dia nih. Kan lewatin kayak limbah-limbah gitu tuh, kayak apa sih, jalanan kayak gitu-gitu. Masih sempet denger ya suara itu, teng. Iya, masih ngikutin. Akhirnya apa? Pas gue denger begitu, bocah semuanya gue salib bang. Pas nemu jalan raya, aman tuh dari situ ya, aman di situ. Nah pas udah kita kan ke rumah lu dulu gitu ya, pas udah selesai. Ke rumah Ipang. Oh iya ke rumah Ipang. Ke rumah Ipang. Jadi teman gue tuh si Ipang nggak ikut. Jadi gue telepon dulu, Pang lu di mana? Gue ke rumah lu ya, bilang gitu. Kebetulan rumahnya si Ipang kebon kayu, iya kebon bambu. Gue di situ kan pada makan nasi goreng tuh gue situ ya, makan nasi goreng. Ada aja yang ngetok-ngetok bambu ya. Itu jam berapa ya? 1:30 ya. Jadi si bambu nih diketok tak begitu. Nah gue dari situ kayak mikir, anjir masa ya gangguan pe sini-sini, gue bilang gitu. Gesekan itu mah, gesekan. Iya, gesekan bambu, kayak bambu ketemu bambu gini. Jadi kayak orangnya getok-getok. Gue bilang aja, gue baca doa nih, bocah salawat gini. Gue ngajakin dia sholat ya. Sholat yuk, gue bilang malam, gue bilang. Emang apa? Udah, sholat aja dah, gue bilang gitu. Nggak apa-apa dah, kita belum bersih juga, maksudnya udah baru batan lagi, gue bilang. Kita sholat tuh di rumah Ibang ya. Sholat, terus habis itu gue balik ke rumah masing-masing. Nah, di balik itu gantian gue nirep-rep. Nah, gue mimpinya gue masih ada di gunung itu, dan tiba-tiba dari atas, lu yang inget mata itu gak sih? Itu yang kelihatan dari mimpi gue. Dia bener-bener ngegaruk begitu gue. Jadi kan gue nggak tahu gini. Di mimpi gue ini ya, pas gue udah nyampe rumah, gue kayak begini. Si mata itu lama-lama ngedeketin sama wujud-wujudnya, ngegerep gue dari belakang gue itu, sampai gue nggak bisa gerak di situ. Nah di situ gue kayak meriang udah, dan itu di mimpi gue kelihatan wujudnya hitam. Cuma gue ngeliatnya siluet hitam, cuma yang kelihatan tuh mata sama bayangan siluet hitam itu, cuma ngegabruk gue dari belakang kayak gitu, kayak gue begini gue nih. Makanya gue nggak bisa gerak di situ. Terus gue sempet meriang, sempet kayak panas dingin abis di mimpi itu. Gue bilang ke ibu gue, gini abis dari mana gini, abis dari mana emang? Abis dari Gunung Salak katanya. Bawa apaan kata dia? Ada bawa barang-barang yang dari sana gak? Enggak bilang gitu. Gue nggak ceritain kalau gue abis kayak ada mindahin gituan. Ya udah, dibawa gue ke guru ngaji kecil gue tuh, ada tuh rumahnya di belakang. Dikasih air, terus gue kayak dikerokin sama dia. Nah sepanjang dia ngerok, gue nggak tahu itu ahlinya dia bagaimana. Jadi sepanjang dia satu ngerok gue tuh selalu baca-baca, gue nggak tahu nggak dengar, pokoknya mulutnya tuh kumat-kamit gitu. Dikasih air pertama suruh kumur-kumur, dibuang kumur-kumur buang. Terus air kedua benar-benar disuruh diminum, 1 aqua gede segini, suruh habisin selama 1 hari. Dari situ gue lama-lama kayak udah gue nggak inget lagi. Terus gue nggak berani tidur sendiri sih tadinya. Jadi kayak gue tuh harus ajak temen gue buat nginep di kamar gue kayak gitu selama 3 hari berturut-turut kayak gitu. Terus
lama-lama ya udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Udah iya, aman. aman. Sampai sekarang udah aman juga. Aman, alhamdulillah. Jangan sampai dah, jangan nemu jangan dapat dah ya. Cukup itu aja kira-kira Bang Adit, Bang Haji. Iya, itu versi gue sih begitu. Iya, Kan banyak yang nanyain tuh, kayak versi gue kayak gitu sih. benar. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Adit udah nyempetin waktunya lagi nih buat berbagi pengalaman di Sanjakala. Semoga buat lu pribadi dan juga Bang Haji selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu dimudahin buat urusan. Amin. Nah, berarti sekarang udah jelas nih ya, apa penyebabnya lu bisa tersesat dan kayak banyak yang lu alamin lah gitu. Kalau menurut gue sih salah satunya itu. Iya. Dari yang tadi apa namanya gentong itu ya, yang lu pindahin. Guci kecil. Iya, guci kecil. Iya, guci kecil. Kayak dari tanah liat gitu lah pokoknya. Sebelum lu ya melakukan pendakian lah ya. Sebelum jam lagi 6 lu pagi. foto kan tuh. Iya. Iya. Gue minggirin. Dan menurut gue sih ya, apa yang lu alamin sama Bang Haji nih paling banyak diteror nih ya dari Bang Adit gitu. Kalau yang gue dengar dari versinya Bang Haji kemarin tuh yang cukup ya menurut gue mencekam, waktu yang lu ini Bang ketiduran terus ada bisikan mau tuh, dan tangan lu juga bengkak kan. Waktu itu juga ada video dokumentasi kan tuh, tangan lu bengkak terus lu olesin minyak gitu kan. Ya mudah-mudahan sampai sekarang nggak mungkin lah kita, jangan sampai gitu lah yang ngalamin yang kayak gitu lagi gitu Bang Adit ya. Berarti udah cukup itu aja nih penyebab apa yang lu alamin. Cukup sih itu. Kalau menurut gue sih kayaknya salah satunya itu. Cuma gue nggak tahu, maksudnya yang gue sadar itu mungkin ada hal yang gue nggak tanpa gue sadar yang gue lakuin gitu. Itu gue nggak tahu, yang tapi yang paling mungkin yang gue sadarin tuh kayak gue ngeminain Gucci itu salah satu penyebabnya sih. Oke, sekarang kira-kira ada pesan dan kesan gak nih buat gue pribadi dan buat yang lain juga nih, Bang Adit, Bang Haji? Dari gue dulu nih. Kalau menurut gue sih pesan-pesan buat lu semua nih gitu yang pengen naik pendakian kemanapun lu ngedaki gitu, ke gunung manapun, itu menurut gue lu jangan kayak sompral apa seperti kata-kata yang si Bang Haji dapat bisikan tuh kayak gitu. Jangan kayak lu semena-mena lah kalau lu mindahin barang ini itu, lu ngambil barang ini itu, soalnya itu bukan tempat lu juga dan lu nggak tahu kondisi di situ segimana sebenarnya. Betul. Lu di situ cuma tamu gitu, ibarat kata yang punya rumah terus lu namu, lu ngacak-ngacak rumahnya, pasti yang punya rumah marah gitu sih. Betul. Itu aja Bang Adit. Udah sih itu aja buat gue, Bang Haji. kayak attitude-nya lebih dijaga, sopan santunnya lebih dijaga kayak gitu. Bang Haji kemarin udah ya pesan-pesannya. Ada lagi nggak nih yang mau ditambahin? Jangan ini aja sih, kalau naik gunung tuh jangan main dulu-duluan sih, itu aja. Oh ya bener ya, jangan dulu-duluan. Main dulu-duluan, Kompak lah istilahnya ya. kompak bareng-bareng, kalau Bareng-bareng. capek ya udah kita istirahat. Istirahat bareng-bareng gitu ya. Jangan main dulu-duluan mau sampai atau gimana mau istirahat. Apalagi kalau Jangan bawa jadi kayak apa? gitu. Bawa teman yang baru Iya. pertama ngedaki, jangan sampailah kita tinggal di itu. Pokoknya ini pesan-pesan lu menurut apa yang lu alamin waktu ke gunung itu lah ya. Iya. Iya kan? Kesannya nih sekarang dari Gunung Salak gimana nih Bang Haji, Bang Adit? Ber sih kalau menurut gue. Ber ya? Iya. Kalau lu waktu itu apa? Gokil. Gokil Gunung Salak ya? Oke. Ya, sampai jumpa nih Bang Adit, Bang Haji di lain waktu. Terima kasih banyak. Oke, cukup sekian cerita atau video kali ini. Semoga cerita yang barusan dibawakan langsung oleh Bang Adit dan juga Bang Haji bisa kita jadikan pelajaran. Gua Ahmad Wildan, Bang Adit dan juga Bang Haji pamit undur diri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.